Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Teman-teman, sobat Paso dan sobat Teras yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak sudah bersedia menunggu sesi kedua seminar pengenalan beasiswa dan studi di Arab Saudi dan bedah kampus dan beasiswa di Arab Saudi. Insya Allah Ta'ala sebentar lagi Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far akan bergabung bersama-sama kita. Dan sebelum kita memulai seminar kedua ini, yaitu pengenalan Universitas Islam Madinah, kembali lagi kami ingatkan ya bahwa sesi materi akan berdurasi 40 menit dan disusul dengan tanya jawab selama 15 menit. Dan selama sesi materi dimohon agar semua peserta menjaga ketertiban, menyalakan kameranya, memakai latar belakang atau background-nya, dan mematikan mikrofonnya. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Sebelumnya kita simak dahulu biografi singkat dari pemateri kita yang kedua, yaitu Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far. Beliau adalah Ustadz Ahmad Ja'far bin Mulyono dengan kunyah Abu Yusuf, kelahiran Pasuruan, Jawa Timur, dan riwayat pendidikan beliau antara lain SMK Negeri 1 Pasuruan, kemudian beliau pernah menempuh pendidikan bahasa Arab di Elsia, Lembaga Studi Islam Arab Jakarta. Lalu beliau menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Syariah Islamiyah wal Qanun, dan lulus. Kemudian beliau saat ini sedang menempuh S1 jurusan Fakultas Hadis dan Dirosat Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Dan selain itu juga beliau sedang menempuh pendidikan S2 di Kuliah Bagus Cilengsi Bogor, Jawa Barat dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Beliau saat ini merupakan Mudir Ponpes Madinatul Iman, Lipat Kain Selatan Riau, juga Ketua Pengawas Yayasan Markaz Darul Quran was Sunnah. Dan sebelum kita mempersiapkan kehadiran beliau, tadi sudah banyak atau sudah ada beberapa yang mengirim pertanyaan di kolom chat, nanti insya Allah akan kita sampaikan ke beliau. Bagi peserta lain yang ingin bertanya, silakan dipersiapkan pertanyaannya mengenai Universitas Islam Madinah secara khusus atau secara umum tentang pendidikan dan beasiswa di Arab Saudi. Nanti bisa kita sampaikan ke beliau. Oke. Ya. Baik. Ikhwan akhwat semua, hadani Allah wa iyyakum, akan kita sejenak lagi akan kita simak penyampaian materi dari beliau. Mohon ditunggu sebentar lagi karena beliau insya Allah akan segera masuk ke ruangan.
Baik, Alhamdulillah. Sepertinya Ustadz Abi Yusuf Ahmad Jabar LC sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz. Ya, ya Ustadz Abi Yusuf, apa sudah hadir? Sudah bisa bergabung? Oh. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Baik, Ustadz, kalau sudah siap, insya Allah akan kita mulai seminarnya, Ustadz. Ya, Baik, ikhwan nah, akhwat semua, sobat teras dan sobat fasoha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita mulai ya seminar sesi kedua siang ini yang bertajuk Pengenalan Universitas Islam Madinah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Abi Yusuf Ahmad Ja'far LC hafizahullah taala, dan guna menghemat waktu kepada beliau kami persilakan falyatafaddal masykuron ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada siang hari ini di waktu Indonesia dan di waktu Madinah untuk bisa bertatap muka melalui platform Zoom. Ya, semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan, manfaat untuk kita semuanya. Nah, insya Allah kita akan sedikit memperkenalkan pada kesempatan kali ini tentang Universitas Islam Madinah. Mungkin sebagian teman-teman sudah tidak asing ya dengan nama Universitas Islam Madinah. Ya, karena sudah menjadi impian sebagian banyak apa namanya? Talib ya. Kalau talibat mungkin yang diimpikan suaminya alumni dari UIM ya. Karena sampai sekarang belum ada untuk talibat. Yang ada untuk talibat itu di Universitas Thaibah. Itu di sebelahnya, persebelahan dari Universitas Islam Madinah. Ya, dan sampai saat ini ada sekitar hampir 10 mahasiswi ya yang kuliah di sana. Baik, kita mengenalkan tentang Universitas Islam Madinah. Baik, tafadhol screen selanjutnya. Insya Allah ada 6 hal yang akan kita kenalkan di sini. Yang pertama adalah kampus overview ya. Kemudian yang kedua adalah fasilitas kuliah yang ada di Universitas Islam Madinah. Yang ketiga adalah fakultas yang tersedia. Yang keempat, persyaratan mendaftar ya. Kemudian yang kelima, bagaimana alur pendaftarannya. Kemudian yang keenam, status pendaftaran. Nah, kita akan bahas yang nomor 1 terlebih dahulu.
Nah, Universitas Islam Madinah ya lokasinya itu sekitar 5 atau 6 kilo ya dari Masjid Nabawi. Dan ini diantara kelebihan yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus di dunia yang lain, ya, di Eropa, di Afrika, karena dia bertetanggaan dengan Masjid Nabawi. Ya. Kita ketahui Masjid Nabawi adalah masjidnya Nabi. Ya. Namanya saja Masjid Nabawi, dinisbatkan kepada nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara sejarahnya, kampus ini merupakan yang tertua nomor 2 di Saudi Arabia, ya, yang berdiri pada tahun berapa itu? 1381 atau bertepatan dengan 1961. Intinya berarti sekitar hampir 20 tahun setelah merdekanya Indonesia, kampus ini berdiri. Ya, dan sampai saat ini telah meluluskan 57 angkatan, ya, atau hampir 60 angkatan. Ya, tentunya ini sudah ya hampir 60 tahun ya. Lalu untuk status sendiri, status Universitas Islam Madinah yaitu merupakan universitas negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan, ya, atau kalau dalam bahasa Arab Wizaratut Ta'lim, ya. Nah, kemudian memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang terdiri dari berapa? 200 negara. Nah, jadi di UIM ini di antara kelebihannya dikhususkan untuk orang asing. Ya, kalau yang lain seperti Ummul Qura atau universitas-universitas yang lain itu kebanyakan untuk orang dalam Saudi. Ya, yaitu penduduk lokal. Adapun orang asingnya sedikit. Nah, berbeda dengan UIM, Universitas Islam Madinah, ini kebanyakan orang asingnya. Ya, sehingga penduduk lokalnya pun sedikit. Nah, itu kebalik ya. Makanya yang diterima setiap tahunnya dari penduduk luar Saudi sangat banyak sekali. Nah, kemudian di antara yang berikutnya ranking universitas, ya. Kalau secara ranking dunia masih jauh ya, nomor 801. Nah, dan nomor 61 wilayah Arab, ya, wilayah Arab, yaitu di Jazirah Arab ya. Dari QS Star Ranking dan telah terakreditasi oleh National Center for Academic Accreditation and Assessment, ya. Nah, itu diantara tentang kampus kita secara gambarannya secara umum. Ya, lanjut. Nah, adapun fasilitas ini yang kedua ya. Fasilitas yang disediakan di Universitas Islam Madinah, dan ini yang menjadi hal yang menarik ya, sehingga diburu oleh banyak kaum muslimin, terutama lulusan-lulusan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Yang pertama apa? Full beasiswa. Kita ini fuqara wa masakin kebanyakan, ya. Kita ini banyak fuqara wa masakin, sehingga kalau kuliah itu berharap beasiswa gitu ya. Full di sini full beasiswa apa saja, yaitu kuliahnya gratis, tidak bayar. Tempat tinggal ada, asrama, uang saku bahkan, Masya Allah. Ya, uang saku. Kemudian uang buku. Belum lagi nanti uang kalau dia nilainya bagus. Nah, nanti kalau ketika lulus dapat uang lagi. Ketika baru sampai uang lagi dapat, ya. Jadi intinya luar biasa, ya. Ya walaupun ada drama-dramanya telat ya segala macam ya itu wajar gitu ya. Kemudian yang kedua, fasilitas yang dan ini tidak ada di tempat lain yaitu dekat dengan Masjid Nabawi. Kampus di dunia manapun tidak ada. Ya, kecuali UIM ataupun Universitas Thaibah ya yang dekat dengan Nabawi. Ya. Taruhlah misalnya ada kampus Bonafit di Indonesia apa? UGM, UB, atau ITB, UI, jauh dari Nabawi, nggak dekat. Ya. Nah kalau UIM dekat ya, nah, kan kita ketahui sendiri sholat di Nabawi berapa pahalanya? Ya, sholatun fi masjidi hadza kata Nabi, ya ka alfi sholatin fi masjiwa.
sholat di masjidku ini seperti 1000 kali sholat di tempat yang lainnya. Ya. Dan ini luar biasa. Dan ini yang menjadi daya tarik yang sangat apa namanya, yang begitu luar biasa sehingga banyak orang minat gitu. Karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, disediakan tiket pesawat. Ya, disediakan tiket pesawat baik ketika pertama kali diterima, ya, kalaupun awal mungkin ada sebagian yang beli tiket sendiri, itu pun nanti diganti. Nah, kemudian diberikan tiket setiap 1 tahun sekali untuk pulang liburan, ya, dengan maskapai Saudi Airlines. Ya, itu diantara yang diberikan oleh kampus. Kemudian yang keempat, ya tentunya ini yang paling penting adalah mendapatkan ilmu agama. Ya, mendapatkan ilmu agama yang murni dari sumbernya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal imana la ya'rizu ilal madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali kepada kota Madinah sebagaimana ular akan kembali kepada sarangnya. Ya. Islam dimulai dari Mekah, kemudian Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah dan berkembang. Islam berkembang dari kota Madinah. Ya, kota Madinah adalah kota peradaban, ya, yang di dalamnya masih ada kemurnian Islam yang kemudian harus kita ketahui dan kita ambil ilmu tersebut, ya, yang bersambung dari lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diantara fasilitas ya yang ada di UIN. Lanjut. Nah, masih ada fasilitas yang lain. Nah, ya, masih ada fasilitas yang lain banyak sekali nih, ya. Apa saja diantaranya? Nah, ada transportasi. Nah, jadi disediakan transportasi. Kalau sore hari itu ada transportasi yang standby untuk mengantarkan kita ke Universitas Islam Madinah. Afwan, untuk ke Masjid Nabawi, ya. Bis gratis. Kemudian ada perpustakaan yang besar yang koleksi bukunya Masya Allah banyak sekali. Ada juga rumah sakit, ya, namanya juga orang sehat pasti ada sakitnya. Nah, sehingga ketika kita sakit, ya, bisa berobat gratis, ya, di UIM. Kemudian ada asrama, ya, tentunya asramanya insya Allah nyaman, ya, walaupun ada juga asrama yang jauh, ya, yang di luar dari kampus ada, ya, tapi masih dapat tempat tinggal. Kemudian yang berikutnya adalah sarana olahraga, ada tempat futsal, ya, ada tempat fitness, kolam renang, segala macam, banyak sekali, ya, atau basket, voli, dan lain sebagainya. Lanjut. Ya, nah itu diantara fasilitas-fasilitas yang sudah kita sebutkan, ya. Tentunya itu hanya penunjang belajar saja. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bersyukur, ya, ketika disediakan fasilitas tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya tentang fakultas. Apa saja sih yang ada di UIM itu? Ya, secara umum terbagi menjadi dua. Ada fakultas keagamaan, ada umum. Fakultas umum. Nah, fakultas agama ada sekitar 5. Yang pertama bisa dilihat di situ adalah kuliah syariah. Ya, kuliah syariah itu banyak membahas tentang fikih dan usul fikih. Ya, fokusnya di sana. 8 semester dia belajar fikih, 8 semester belajar usul fikih. Ya, perbandingan madhab dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fakultas hadis. Ya, di situ fokus tentang pembahasan ilmu hadis, ya, dan penelitian terhadap hadis-hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Kemudian yang ketiga ada fakultas dakwah dan usuluddin. Nah, di situ fokusnya pembahasan tentang masalah akidah dakwah, ya, tentang penyimpangan-penyimpangan dari kelompok-kelompok yang menyesatkan. Nah, dibahas di sana dakwah dan usuluddin, baik itu penyimpangan dari dalam atau dari luar. Ya, dari luar berarti selain Islam, dari dalam yaitu firqah-firqah. Nah, kemudian yang berikutnya
Nah, itu ada Fakultas Anzimah, ya. Fakultas Anzimah wal Qadha. Ini fokus pada pembahasan tentang qadha, ya, yaitu hakim, ya. Kalau di Indonesia itu seperti perhakiman gitu, ya. Sarjana hukum gitu. Nah, kalau di sini namanya Anzimah wal Qadha. Kemudian yang berikutnya adalah Fakultas Al-Qur'an. Nah, ini spesial. Ya, Fakultas Al-Qur'an, ya, yang masuk fakultas ini wajib hafiz 30 juz mungkin, ya, karena akan diuji pada setiap semesternya. Belum lagi ada kewajiban menghafal Satibiyah, Durro, segala macam yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, ya. Dan fakultas ini mahasiswa untuk dari Indonesia ya lumayan lah, ya, di atas 10, tapi tidak banyak karena persyaratannya berat. Kemudian yang berikutnya yang terakhir untuk fakultas agama adalah bahasa Arab, Fakultas Lugha Al-Arabiyah, ya. Nah, ini membahas tentang apa? Sastra dan apa adab-adab jahili dan lain sebagainya, ya. Nahwu. Nah, itu kalau di fakultas-fakultas lain ya dipelajari juga, akan tapi tidak semendetail. Jadi setiap takhusus atau setiap jurusan itu ada apa namanya spesifik yang dipelajari ini. Nah, itu diantara fakultas keagamaan, ya. Next. Kita beralih ke fakultas umum. Jadi, Ustadz, di UIM bisa nggak belajar umum? Bisa. Jadi bukan belajar agama aja di UIM. Ada fakultas umum. Jadi lulusannya bisa jadi insinyur, ya, bisa jadi ini dan itu, ya. Ada sekitar baru ada 3, ya. Nanti insya Allah akan berkembang, ya. Ini sementara baru ada 3 untuk fakultas umumnya, yaitu yang pertama ada teknik, ya, ada teknik mesin, teknik yang lain, ya. Kemudian yang kedua adalah komputer, ya. Kemudian yang ketiga ada sains. Nah, itu, ya. Insya Allah akan dibuka nanti, mungkin ya bisa jadi ada kuliah tip, yaitu kedokteran dan yang lain sebagainya, ya. Siap-siap bagi yang berminat untuk kuliah umum di UIM, berarti harus siap-siap. Nanti yang disiapkan itu diantaranya bahasa Inggris, ya, karena pengantarnya pakai bahasa Inggris, ya. Tip, lanjut. Nah, kita membahas tentang persyaratan secara umum, ya, secara umum. Tentunya yang pertama berkelakuan baik, ya. Ini persyaratan umum, kemudian berjanji untuk mentaati semua peraturan, lulus tes kesehatan, karena UIM tidak akan menerima orang yang memiliki penyakit menular seperti HIV, hepatitis, ya, sifilis dan yang lainnya, yaitu penyakit-penyakit berbahaya yang ketika pun dia diterima di UIM, kemudian ketika di tes kesehatan ada hal yang seperti itu, maka penerimanya dibatalkan, ya. Dan ketika pun sampai di sini akan dipulangkan, ya, akan dipulangkan dengan hormat, yaitu di drop out. Oke, kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian lulus tes yang diadakan oleh pihak kampus, jadi ada tesnya, ya. Sekarang ada namanya tes bahasa Arab, ya, kemampuan bahasa Arab. Tesnya melalui online. Nah, kemudian di antara syaratnya memiliki ijazah SMA, jadi harus lulus SMA. Lalu kemudian masa lulus SMA tidak lebih dari 5 tahun. Ya, ini ada kabar bakal dihapuskan, ya, sehingga ketika sudah lebih lulus dari 5 tahun pun bisa mendaftar. Ya, wallahu taala alam. Kemudian yang ketujuh, usia tidak lebih dari 25 tahun. Ya. Kemudian yang ke-8, wallahu alam, kalau yang ketujuh ini bisa jadi juga dihapuskan. Nah. Kemudian yang ke-8 melengkapi persyaratan, ya, yang lainnya yang ditentukan oleh kampus. Kemudian yang ke-9, ya, belum pernah di drop out dari kampus lainnya yang ada di Saudi. Nah, kemudian yang ke-10 sehat jasmani, ya, sehat jasmani. Next.
Nah, adapun berkas yang harus dilengkapi, yang pertama ada di situ, ya. Nah, ini semuanya di-scan ya, semuanya di-scan. Ya, sekarang bisa pakai scan aplikasi itu ya di HP. Nah, yaitu pas foto ya dengan rasio 4:6, latar belakangnya putih, ya pakaiannya berkerah ya, bukan pakai kaos kutang aja. Ya, tidak menggunakan atribut kepala yaitu tidak pakai peci. Kemudian yang kedua ada ijazah ya. Tentunya semuanya itu diterjemahkan ya. Semuanya apa? Diterjemahkan. Yaitu ijazah tentu terjemahnya ya, lalu kemudian transkrip nilai yang ada di balik ijazah biasanya, kemudian diterjemahkan jika belum berbahasa Arab ya. Tentunya kalau dari madrasah bahasa Arab ya cukup. Kemudian paspor, nah ini penting. Lalu kemudian surat keterangan sehat dari dokter yang terpercaya atau rumah sakit yang kredibel. Kemudian yang ke-8 ada diterjemahkan ya. Lalu yang ke-9 ada akte ya, syahadatul milad. Nah, itu juga diterjemahkan. Lalu kemudian ada SKKB, yaitu surat keterangan kelakuan baik. Nah, ini didapatkan dari pondok ya, dari pondok masing-masing. Itu diterjemahkan kalau belum bahasa Arab. Lalu kemudian tazkiyah, yaitu rekomendasi dari tokoh ya, ustadz atau mungkin dari lembaga pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga disebutkan untuk tambahan yaitu ada SKCK ya, yang dari kepolisian kemudian diterjemahkan juga, yaitu ada beberapa dokumen yang menjadi mungkin dipertimbangkan yaitu syahadah kalau dia hafal Quran, ya ijazah sanad misalnya kalau dia pernah mendapatkan sanad, atau sertifikat piagam yang dia ikuti dari daurah-daurah atau yang lainnya ya, dijadikan satu file PDF nanti diupload. Nah, adapun untuk yang jurusan umum maka harus ada TOEFL ya, TOEFL bahasa Inggris. Coba agak ke bawah ya. Ah ya, jadi dokumen sertifikat kemampuan bahasa Arab ya kalau ada. Atau itu kalau kuliah agama ya. Kalau kuliah umum kemampuan bahasa Inggris. Selanjutnya. Nah, alur pendaftaran ya, alur pendaftaran untuk di Universitas Islam Madinah ya. Yaitu yang pertama kita daftar melalui website. Ya, jadi semuanya serba online sekarang ya. Tidak ada yang langsung datang ke sini gitu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu masih ada yang langsung datang ke sini. Nah, sekarang dipusatkan atau dilakukan secara online. Yang pertama daftar online ya. Dan tentunya sudah harus disiapkan berkas-berkasnya. Kemudian yang kedua melengkapi berkas diupload. Ya, nanti disediakan tempat uploadnya itu. Kita sudah siapkan semua scanan dari apa yang tadi dipersyaratkan di awal. Kemudian muqabalah ya, yaitu ini sudah ditiadakan ya. Sekarang diganti dengan tes, yaitu tes tulis ya, dengan menjawab soal-soal. Nah, lalu kemudian yang keempat ya menunggu hasil, ya perbanyak doa, ya diterima ataukah tidak. Ya tentunya ini secara globalnya ya. Lanjut. Nah, ini sudah ditiadakan ya, sehingga ini belum kita update. Ini sudah ditiadakan. Muqabalah itu apa? Wawancara. Ini sudah ditiadakan. Tidak ada lagi muqabalah baik di Indonesia ataupun di Universitas Islam
Madinah. Ya, lanjut. Nah, ini ada tata cara pendaftarannya. Nah, masuk ke website web itu ya, Minhati ya, http https ya, Minhati itu .idu.edu.sa ya. Nanti akan keluar seperti ini gambarnya. Nah, nanti kalau misalnya belum bisa bahasa Arab ya itu ikhtar al-lughah. Ya pilih lughah bahasa Indonesia aja ada. Ya sehingga nggak bingung. Nah, ini yang pertama, next. Nah, itu bisa kita pilih ya, bahasa apa aja di situ. Indonesia ada, Arab, Inggris, Portugal, Prancis, Urdu, ya, Jepang pun ada, baca Spanyol pun ada. Ya, tinggal apa? Tinggal ini aja. Oke, lanjut. Ya, intinya ini apa? Nanti bisa di ini ya, nanti bisa di-share ya. Ini untuk panduan ya. Nah, intinya panduan daftar aja sih. Ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Karena mudah kok, kita hanya tinggal mengikuti alurnya aja ya. Lanjut, next. Lanjut. Nah, ini insya Allah bisa dibaca sendiri ya, karena tata cara pendaftaran ini. Nah, yang pertama kita bikin akun dulu, baru nanti akun itu apa? Ada konfirmasi dari email, baru kita bisa masuk ya untuk ke websitenya. Lanjut. Nah, ini nanti akan ada panduannya gitu ya. Lanjut terus. Nah, itu jadi ada 8 halaman. Ada sekitar 8 halaman yang harus diisi. Ya, yaitu data pribadi, kemudian kontak, akun medsos ya. Jadi penting ya, kita jadi zaman sekarang itu jangan gaptek gitu ya. Punya medsos, email kah, Twitter kah, Facebook, IG, ya tentunya semuanya untuk kebaikan, bukan untuk hanya sekedar mainan. Kemudian informasi data akademis ya, nilai-nilai segala macam, ijazah rapot, ya, itu latar belakang akademik ya, alumni mana, kemudian program studi yang dipilih. Nah, lalu kemudian diunggah file-file yang diperlukan. Lalu pernyataan dan pertanyaan ya, terus kita jawab. Lalu kemudian baru diajukan. Ya, baru diajukan pendaftarannya. Jadi secara umumnya begitu. Nah, nanti barulah proses ketika sudah mengajukan pendaftaran, proses apa? Pengecekan, ya penerimaan dan lain sebagainya. Lanjut. Lanjut terus. Nah, ini diisi ya, data pribadi dan orang tua ya. Lanjut. Ini insya Allah mudah ya. Nah, tinggal diisi aja. Lanjut. 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 Nah, ini menjadi penting ya tentang status pendaftaran. Ya, setelah kita daftar, maka akan ada beberapa status dari pendaftaran tersebut, ya. Sehingga kita bisa mengecek langsung nanti ketika kita mendaftar akan mendapatkan nomor namanya rokom tasjil, yaitu nomor pendaftaran. Nah, itu bisa kita sewaktu-waktu kita ngecek status pendaftaran kita. Yang pertama adalah tahta dirasa, berarti pengajuan kita masih diteliti, dipelajari. Kemudian yang kedua murosyah mabda'i,
Nah, ini sudah termasuk kelulusan awal. Nah, sudah diterima. Maka tinggal menunggu apa? Muwafaqah dari pihak kementerian. Nah, kalau murasya ini kebanyakan diterima, sudah 90% statusnya. Kemudian yang ketiga adalah mubarak. Mubarak itu berarti dia sudah diterima. Ya. Nah, kemudian yang keempat ini yang menyedihkan yaitu taktadir al-imadah an qabulika. Yaitu mohon maaf Anda ditolak. Ya. Walaupun kalimat seperti menyakitkan akan tapi harus dicoba lagi. Ya. Akan tapi harus dicoba lagi ya tentunya untuk mengejar impian. Ya, lanjut. Nah, itu di antara secara umum ya tentang penerimaan di Universitas Islam Madinah. Adapun yang terakhir yaitu bagaimana dulu kita bisa kuliah di sini, tentunya ada ceritanya, enggak tiba-tiba bisa diterima begitu ya. Tentunya ada liku-likunya. Ya, itu saya menulis sebuah buku yang bisa dicari di Shopee, sudah dijual buku tersebut, yaitu Perjalananku ke Mesir hingga Madinah. Nah ya, itu bisa nanti dibaca. Ya di situ kita tulis tentang pengalaman-pengalaman, kita berada di Mesir, ya karena sebelum di Madinah kita berada di Mesir selama 5 tahun. Jadi, penantian untuk bisa diterima di Universitas Islam Madinah itu selama 5 tahun. Ya, jadi oleh karenanya harus sabar, ya. Kalau kita pengen belajar di UIM harus sabar. Kemudian ketika pun diterima di sini banyak juga ujiannya. Ya, oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, eee, "Man sabara 'ala la'wa'il Madinah wa syiddatiha kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Ya, barang siapa yang bersabar tentang, la'wa'il Madinah, yaitu kesusahan, ya, dan hal-hal yang lain di kota Madinah, baik dingin, cuaca, hal-hal perlakuan buruk, ya, ataupun ya sakit dan lain sebagainya, maka kemudian dia sabar, maka aku akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kota Madinah itu penuh dengan ujian. Selain penuh dengan nikmat dan juga ada ujian, ada amanat yang besar yang kemudian dipikul. Makanya ketika Universitas Islam Madinah menerima banyak dari Indonesia, tentunya itu akan semakin besar ya amanah yang harus diemban dari para mahasiswa gitu ya, untuk pulang membawa misi dakwah. Jadi yang disampaikan, risalah yang disampaikan dari UIM ini harus disampaikan kepada khalayak umum yang ada di Indonesia, masyarakat yang membutuhkan dakwah. Ya kita semua yang membutuhkan dakwah, ya karena kita hidup, ya ilmunya sedikit, nah tentunya butuh ilmu yang banyak untuk bisa kita hidup, ya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara juga banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di sini, yaitu, pergaulan, ya pergaulan yang sangat majemuk ya. Ada orang dari berbagai negara ya, tentunya berbeda-beda sifatnya. Nah, tentunya kalau kita tidak sabar, nah kita akan sering, eee, ya mungkin beradu mulut atau bahkan mungkin berantem, naudzubillah. Oleh karena harus dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Ya, terlebih kita berteman dengan misalnya orang-orang Afrika ya, itu mereka memiliki sifat tidak mau ngalah gitu ya. Nah, kalau orang Indonesia kan dikenal dengan ya ngalah ya, baik ya. Lalu kemudian juga banyak godaan-godaan yang ada di kota Madinah ini, antara godaan-godaan kerja yang menjanjikan dan lain sebagainya yang dapat memalingkan kita dari belajar ya. Lalu banyak hal lagi ya tentang Universitas Islam Madinah. Kalau antum sedang umroh ya atau berkunjung ke Saudi Arabia, silakan bisa mampir
di UIM ya, terbuka 24 jam ya, mau pagi, siang, sore, malam silahkan bisa mampir ya, mau ambil foto di gerbang ya atau masuk ke dalam silahkan, tidak mengapa ya. Waktunya habis ya atau masih ada? Kalau untuk materi masih ada, Ustaz. Cuma kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan dari materi, bisa kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Kita buka aja sesi tanya jawabnya, eh karena itu diantara apa namanya, secara umum gambaran tentang UIM ya. Semoga bisa dipahami, semoga menjadi semangat bagi kita pelecut kira-kira untuk bisa persiapan masuk ke Universitas Islam Madinah. Ya, secara umum selama persyaratannya terpenuhi ya, dan kemudian tentunya taufik dari Allah SWT, rezeki ya insya Allah akan diterima ya. Walaupun mungkin kita kurang dari segi bahasa atau mungkin hafalannya masih sedikit dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya memang belum rezekinya ya, ya kita mau bicara gimana lagi ya. Intinya kita berusaha ya, dari apa, melakukan sebab-sebab yang telah Allah SWT perintahkan. Baik. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi dan penyampaiannya yang sangat bermanfaat. Semoga peserta semua hadirin Sobat Teras dan Sobat Fasoha bisa memahaminya dengan baik. Dan insya Allah sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Kembali diingatkan bagi peserta yang mau bertanya, ya bisa mengangkat tangan atau raise hand ya. Nanti kami tunjuk untuk bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Dan sudah ada juga ya beberapa pertanyaan di kolom chat, kolom kolom chat ya. Jadi nanti insya Allah setelah sudah tidak ada lagi pertanyaan langsung, kita baca dari chat insya Allah. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya langsung? Ya, silakan. Yang mau bertanya langsung bisa raise hand atau angkat tangan. Oke, silakan. Akhridul Fikri, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Ustaz. Kan saya lihat-lihat juga sih ya, pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ada di IG itu kan mengenai untuk pendaftaran di Universitas Islam Madinah ini. Katanya di situ bahwa satu akun tuh hanya bisa mendaftar satu ya, Ustaz ya. Jikalau ingin istilahnya hanya mendaftar satu. Tuh, Afan, mungkin diulangi lagi ya. Jikalau ingin mendaftarkan satu akun itu harus satu ya, Ustaz ya. Yang ingin dituju kalau istilahnya mau ke UIM ini, jadi nggak bisa lagi dia ke Universitas Ummul Qura gitu. Jadi harus satu akun. Bisa ya? Enggak, bisa. Jadi dia ada beberapa pilihan. Jadi nanti ada platform terbaru ya, yaitu Studi in Saudi ya, yaitu Udrus ya, Udrus fi Saudia itu. Itu sangat bagus sekali. Jadi memberikan kita pilihan beberapa kampus gitu ya. Misalnya kita langsung daftar 3 kampus gitu ya. Jadi ketika kita tidak diterima di sini, nanti diterima di mana? Ya, bisa jadi keterima di kampus yang kedua yang kita pilih, yang ketiga misalnya. Jadi sekarang seperti itu, ada yang terbaru ya, yaitu Studi in Saudi. Mungkin sudah dijelaskan sama si Ustaz Sahal sebelumnya kayaknya. Terima kasih, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Jawabannya, ada lagi yang mau bertanya, Ikhwan Akhwat? Oke, kalau belum ada, kita baca pertanyaan dari chat Ustaz. Pertama dari saudara kita ada yang bertanya, Ustadz, maaf titip pertanyaan, di website UIM saya lihat ada program Bachelor of Syariah online. Apakah program tersebut
program sementara atau program tetap? Lalu kapan dibuka pendaftarannya? Apa barengan dengan S1 reguler? Terima kasih. Ada online tapi berbayar. Online berbayar mahal. Satu semesternya 2.000 real atau 8 juta. Nah, kalau kita kaya ya enggak masalah. Itu bisa, insya Allah bisa ikhwan akhwat kalau yang online ya. Kemudian itu biasanya dibukanya hampir sama, bersamaan dengan yang reguler, yang biasa, yang beasiswa. Dan ada orang Indonesia yang ikut, saya kenal satu ustadz ikut tuh, masya Allah, dia kayak kaya dia, mau dia bayar mahal. Ya sebenarnya masya Allah sih, kalau misalnya kita ada kemampuan dan kalau mungkin nggak diterima secara beasiswa gitu ya, ya kita coba aja yang online, mungkin solusi gitu ya. Kalau Jazakallah khairan Ustaz, jawabannya. Oke, ada satu penanya lagi nih dari Akhwat ya. Silakan, tafadholi bisa bertanya. Bismillah, Afwan Ustaz. silakan. Apakah ada universitas di Saudi yang tidak mewajibkan mahram? Ada di Nauro itu untuk perempuan ya. Sekarang status untuk wahrom itu semakin longgar ya, tidak seketat dulu. Di Thaibah itu sepertinya untuk di pendaftaran masih ada ya persyaratannya, tetapi secara kenyataannya longgar gitu, secara kenyataannya longgar. Ya walaupun kebanyakan dari mahasiswi yang ada di Thaibah itu rata-rata sudah habis keterima itu langsung menikah dengan mahasiswa UIM biasanya. Ya. Langsung ya ya langsung ngeling gitu aja lah. Ada aja jodohnya gitu. Ya tentunya itu udah lebih aman juga sih tinggal di luar negeri kan dengan mahram. Atau misalnya punya abang gitu ya, punya abang di sini, punya kakak gitu ya, kakak atau om dan lain sebagainya. Tapi rata-rata sih menikah gitu. Rata-rata menikah. Jadi mungkin langsung searching mungkin ya, wah cari istri gitu ya, cari istri, cari suami gitu. Saya juga nggak tahu. Rata-rata sih begitu. Baru diterima gitu langsung setahun sudah menikah gitu. Biasanya begitu. Jadi persyaratan mahram itu udah mulai longgar. Jadi mungkin dicoba aja. Baik Ustaz, jazakallah khairan jawabannya. Semoga bisa dipahami. Ya, nah berikutnya ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum ada, kita baca lagi Ustaz dari chat ya. Bismillah, ada yang bertanya Ustaz, nitip pertanyaan, apakah jenjang S2, S3, ini mungkin umum Ustaz ya, bukan hanya di UIN, tapi S2, S3 di Arab Saudi mewajibkan mahram. Lalu berkas apa saja yang harus saya siapkan? Dan beasiswa tersebut mencakup apa saja untuk S2, S3 Ustaz? S2, S3 itu secara umum ada dua, yaitu menerima dari kampus manapun, baik itu dari Indonesia ataupun yang lain, yaitu ada beberapa kampus ya. Ada yang tidak menerima dari kampus yang lain, seperti UIM. Jadi S2 atau S3 UIM tidak boleh dari kampus lain, hanya dari UIM lulusan S1-nya. Itu secara umum. Ya. Adapun wallah alam mensyaratkan mahram atau tidak ya masih secara umum iya. Ya, kalau untuk akhwat masih iya. Kemudian persyaratannya sebagaimana persyaratan yang sudah kita sebut. Jadi persyaratan itu hampir semua sama. Hampir semua sama persyaratan-persyaratan untuk masuk kampus Saudi itu. Hampir semua sama. Mungkin kalau ya S2, S3 disiapkan ijazah S1-nya. Kalau S1 kan disiapkan ijazah SMA-nya begitu ya. Nah, bagi yang belum diterjemahkan, diterjemahkan. Makanya untuk persiapan kalau kita pengen kuliah di Saudi khususnya atau negeri
Timur Tengah lah pada umumnya, itu berkas kita itu diusahakan udah diterjemah semua. Dicecil lah dari sekarang. Penerjemah itu kalau tidak salah sekarang 75 ya. Satu berkas itu 50 sampai 75 gitu. Nah, jadi dicicil aja. Kalau misalnya kita belum punya duit untuk menerjemah semua gitu ya. Paling ya semua berkas kita mungkin 500.000. Ataupun disiapkan uang 1 juta. Ya. Nah, tentunya itu agak berlaku. Misalnya setiap tahun kita daftar terus misalnya kan. Nah, kalau misalnya belum rezeki kita daftar terus, nggak ada ruginya insya Allah. Nah, itu wallahu ta'ala alam. Atau fasilitas sama ya, mukafa'ah, kemudian nanti biasanya kalau yang udah nikah disediakan tempat tinggal gitu ya. Tentunya ada proses-prosesnya. Barakallahu fiik. Baik, syukur Ustaz jawabannya. Oke, mungkin kita ambil ya beberapa pertanyaan lagi ya, karena waktu juga masih menyanggupi, alhamdulillah. Kita baca lagi Ustaz dari chat. Ini mungkin ya tidak khusus dengan UIM lagi Ustaz. Apakah bisa transfer dari universitas lain ke Ummul Qura Ustaz? Di ini ya apa? Misalnya dari sama Saudi gitu ya maksudnya. Iya, mungkin seperti itu Ustaz. Kalau di Saudi sendiri ini peraturannya agak ketat ya. Jadi ketika kita bisa di blacklist ya, kalau kita seperti itu. Misalnya kita diterima di UIM gitu ya, kemudian diterima di Ummul Qura, kita sudah belajar nih. Kalau kemudian kita pindah, itu bisa berpengaruh itu terkadang. Makanya ada sebagian teman yang takut seperti itu. Nah, takut di blacklist itu. Makanya ketika status kita berada di status kita berada di satu kampus di Saudi itu sudah boleh pindah-pindah lah. Walaupun itu sesama Saudi. Nah, kalau enggak bisa bermasalah karena kan semuanya terkoneksi di satu platform, yaitu di kementerian. Kementerian data kita sudah ada di Kementerian Pendidikan di Arab Saudi. Ya, Allah alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin secara langsung ada yang mau bertanya? Bisa angkat tangan atau raise hand. Untuk yang ikhwan akhwat bisa bertanya langsung. Oke, kita baca lagi Ustaz pertanyaan dari chat ya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, sekiranya anak-anak kami masih jauh secara umur untuk bersekolah di sana, apa yang harus dipersiapkan agar bisa masuk atau lulus di UIM? Apakah dari segi bahasa Arabnya atau dari hafalan Al-Qur'annya? Jazakallahu khairan katsira. Nah, ya tentunya berdoa ya, berdoa dari awal, kemudian ya disiapkan baik bahasa Arab, tahfiz itu semuanya penunjang. Lalu kemudian yang tidak kalah penting yaitu memilih sekolah. Ya, memilih sekolah misalnya dari pondok-pondok yang muadalah, ya terakreditasi. Karena penerimaan UIM itu ada 70% dari pondok-pondok muadalah. Itu pondok-pondok yang sudah terakreditasi. Adapun 30% dari umum, ya dari sekolah-sekolah umum atau pondok-pondok yang belum terakreditasi. Nah, itu mungkin tips ya. Itu untuk jenjang SMA-nya. Mungkin SMP-nya masih silakan di mana aja ya. Yang penting ya bagus, berkualitas. Kemudian yang SMA-nya diusahakan cari pondok-pondok yang muadalah. Ada website saya, yaitu pondok-pondok yang sudah muadalah, yaitu di www.wawasanislamdunia.blogspot.com. Itu saya tulis di situ. Bisa dapat banyak info di situ tentang kuliah di Madinah. Saya biasanya nulis di situ. Atau diketik di ini Google Media Syabab. Nah, itu sudah ada keluar nanti. Bisa dicek ya nanti di sana pondok-pondok apa saja. Gitu. Nah, itu mungkin menjadi solusi. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. Semoga ya anak-anak kita bisa
dipersiapkan dan bisa melanjutkan kuliah menuntut ilmu di kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz, mungkin kita ambil 2 atau 3 lagi ya. Bismillah, waktu pendaftaran biasanya bulan apa Ustadz? Pendaftaran kemungkinan ya, mungkin Muharram ya. Dia nggak tentu ya, nggak tentu ya, terkadang Muharram, terkadang bulan-bulan yang lain gitu ya. Ya itu untuk akan diinformasikan kalau seperti itu. Intinya dari sekarang disiapkan aja berkas-berkasnya, sehingga ketika sudah pendaftaran ya tinggal kita ini aja, tinggal kita masukkan aja berkas-berkas sudah siap gitu. Jangan sampai nunggu dulu baru kita sibuk sendiri gitu, sehingga kita ketinggalan kereta. Kan biasanya waktu pendaftaran itu dibatasi sampai berapa pekan gitu ya. Nah, kalau kita persiapan sudah matang, insya Allah ya aman-aman saja. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Berikutnya Ustadz, mungkin kita ambil pertanyaan yang menyambung UIM dulu. Afan, Ustadz ingin bertanya, apakah bisa mendaftar UIM mulai dari kelas 3 SMA, Ustadz? Ya, ini diberi keringanan ya untuk kelas 3 SMA menggunakan raport. Bisa. Bisa, ya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Kemudian Ustadz, mungkin ini ada pertanyaan di luar tema juga. Jurusan S2 apa saja yang ada di Ummul Qura, Ustadz? Afwan, saya tidak tahu. Baik Ustadz. Di UIM ya. Di UIM, iya. Diharapkan mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa menyangkut UIM ya. Ya, barakallahu fikum semuanya. Jadi kalau kan Ustadz, oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi ya, angkat tangan ini tadi. Oh, ini tadi Akhlidul Fikr sebenarnya sudah bertanya ya tadi ya. Mungkin ya kita batasi pertanyaannya, satu orang satu pertanyaannya. Mohon maaf. Oke Ustadz, sebenarnya mungkin ada sisa waktu 5 menit Ustadz untuk waktu diskusi pertanyaan. Apa ada yang bertanya lagi? Mungkin bisa langsung dari saya langsung angkat tangan atau bisa dari chat. Yang mau bertanya lagi? Ada sisa waktu 5 menit. Berarti ini sesi terakhir ya? Iya, betul Ustaz. Nah, insya Allah ini terakhir. Masya Allah. Jadi sebelumnya kampus-kampus apa saja? Ummul Qura? Sebelumnya Ummul Qura dan Taif. Cuma qadarullah ada yang tidak hadir Ustaz. Kemarin dua-duanya tidak hadir Ustaz. Dua-duanya Taif dan Ummul Qura Ustaz. Kemarin Taif ya, itu Ustaz Hasan Energia Saputra ya, dan kemarin juga tadi Ustaz tadi untuk tadi untuk Ummul Qura ya. Tadi Ummul Qura Ustaz ini siapa? Astagfirullah. Ustaz Syahrul Ramadan. Oh iya, Syahrul Ramadan betul. Iya, tadi nggak hadir Ustaz. Qadarullah. Oh, gitu. Oke Ustaz, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Gimana Ustaz? Ya, pantas saja ada yang nanya tentang Ummul Qura kan belum di ini kan, belum dikasihkan. Iya Ustaz, qadarullah. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi nih, mungkin ini kita tutup nih. Ya, ada 2 pertanyaan lagi. Berkas penunjang apa saja Ustaz yang diperlukan kira-kira untuk UIM? Bisa itu tadi ya, ada hafalan ya. Kemudian hafalan mutun, hafalan Quran. Walaupun kita cuma hafal 5 juz, minta sertifikat ke lembaganya. Misalnya kita walaupun hafal 2 juz, 3 juz, minta aja sertifikat. Bahwasanya saya setelah setor 2 juz, 3 juz. Ya. Nah, itu nanti diupload. Nah, itu penunjang tuh. Kemudian kita hafal mutun misalnya Arba'in Nawawi, kemudian Kitab Tauhid ya, Ushul Salatsa atau Jurumiyah misalnya, atau Jazariyah, Tuhfatul Atfal, itu minta sertifikat. Nah, sekarang kan alhamdulillah juga biasanya ya zaman-zaman seperti itu ya. Nah, nanti itu di-scan atau kalau ada file PDF-nya nanti baru itu nanti di-upload.
Kemudian dauro kita pernah ikut dauro sama Chef Fulan. Biasanya kan ada sertifikat penghargaannya gitu ya. Pernah ikut seminar-seminar tentang bahasa Arab, tentang keislaman gitu ya. Kalau belum diterjemahkan. Nah, itu insya Allah penunjang ya, penunjang semuanya. Terutama hafalan ya. Hafalan itu nanti akan ditengok itu ya. Diprioritaskan untuk bisa dicek berkasnya. Misalnya dia punya sertifikat 30 juz ya itu, apalagi qiraat misalnya kan, masya Allah. Nah, itu tentunya memiliki nilai lebih ya, walaupun tentunya bukan jaminan pasti diterima tidak, tapi ada sedikit nilai lebih daripada yang lain. Barakallahu fiik. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz mungkin ya untuk menutup nih. Afwan, apakah ada soal-soal ujian tahun lalu Ustaz? Mungkin untuk bisa dibaca-baca gitu. Nah, kalau saya sih pribadi belum punya. Ya mungkin bisa tanya ke teman-teman di PPMI ya, di PPMI Madinah di IG. Nah, itu kalau teman-teman ada mau butuh pertanyaan atau hal-hal yang spesifik gitu ya, bisa langsung inbox atau DM PPMI aja. Nah, tentunya DM-nya baik-baik ya, karena banyak juga yang DM-nya nggak baik-baik, sehingga nggak dibaca. Kalau dia DM-nya baik-baik, insya Allah dibaca dan dibalas. Atau hubungi langsung nomornya, kan ada itu, Humas ya, Humas PPMI Madinah. Ya, Ana juga bagian dari PPMI sekarang. Cuma tidak megang kontak person, ada teman yang megang. Dan insya Allah selalu diupdate ininya apa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dijawab satu persatu. Jika misalnya memang bisa dijawab. Allah alam. Ya, semoga Allah berikan kemudahan semuanya. Teman-teman bisa melanjutkan studi di tempat atau kampus-kampus impian yang tentunya akan menambah, paling penting adalah keimanan, ilmu, dan amal soleh. Ya, barakallahu. Baik, Mungkin alhamdulillah. itu saja ya. Baik Ustaz, alhamdulillah jazakumullah khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abi Yusuf Ahmad Ja'far LC hafizahullah taala atas pemaparan materi juga waktunya yang sudah disediakan untuk siang hari ini menjelaskan kepada kita pengenalan Universitas Islam Madinah. Semoga apa yang sudah disampaikan juga tadi di sini jawaban beliau ya menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semakin memperbaiki dan juga menambah bekal kita ya menuju belajar di negeri dua tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin sekalian, ikhwan akhwat, sobat Faswa dan sobat Teras yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usai sudah pertemuan kita siang hari ini dan juga dalam 2 hari ini rangkaian seminar bedah kuliah dan beasiswa di Arab Saudi yang diadakan oleh Akademi Daras Quran Faswa Center bekerjasama dengan PPMI Arab Saudi. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita seminar kali ini, dimohon mungkin kesediaannya kepada Ustadz juga kepada para peserta semua untuk foto bersama gitu ya. Jadi kita ambil screenshot dan dimohon kepada peserta semua bisa menyalakan kameranya ya. Jadi kita ambil foto untuk dokumentasi. Oke. Ya, silakan. Masih ditunggu, beberapa masih belum menyalakan kamera ya. Bisa dinyalakan kameranya, disiapkan background-nya juga mungkin. Oke. Ya. Oke. Sudah ya, sudah siap. Kita ambil foto di hitungan ketiga ya. Sama-sama bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Oke. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullah khairan, khususnya kepada Ustadz Abi Yusuf Ahmad Ja'far LC hafizahullah taala atas kesediaannya mengisi seminar pada siang hari ini. Ya, semoga diberikan pahala dan ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta, baik ikhwan maupun akhwat yang sudah
berpartisipasi siang hari ini dan juga sudah bekerja sama menunggu dan juga mengikuti arahan-arahan dan juga aturan-aturan selama berlangsungnya seminar pada siang hari ini. Semoga kita semua diberikan ya ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk impian kita semua untuk belajar di Madinah ataupun Mekah ataupun di negeri dua tanah suci, di universitas-universitas lain di Arab Saudi. Amin. Allahumma amin. Dan Sobat Teras, Sobat Pasohat semua, kita tutup ya pertemuan kali ini, dan insya Allah Ta'ala ya akan kita berikan juga nanti file yang Ustadz Abu Yusfah Muja'far tadi gunakan untuk di grup WhatsApp ya, biar bisa kembali dicek ataupun diulas lagi isinya. Dan untuk pertanyaan atau feedback atau masukan lainnya yang ingin disampaikan kepada Akademi Tadarus Quran atau Kaswa Center ataupun PPMI Arab Saudi bisa dicek di WhatsApp kami ya, yaitu 081316690004, atau bisa hubungi kami via IG @terasquran atau @Kaswa Center atau @PPMI Saudi. Kami ucapkan terima kasih kepada Akademi Tadarus Quran, Faswa Center, dan PPMI Arab Saudi atas penyelenggaraan acara ini. Berikutnya saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menjalankan tugas selama ini terdapat sikap atau tutur kata yang kurang layak. Walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.